Baik dan sejalan. Berarti sudah baik ya ibu-ibu. Selanjutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi diri dari hal yang tidak baik. Salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, terus saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan akan membentuk budaya positif. Nah, di sekolah kita yang sering kita lakukan itu banyak sekali hal-hal yang positif atau budaya positif yang kita lakukan di sekolah, termasuk pada kegiatan pagi hari seperti berbaris, terus mencongak, itu sudah kita budayakan. Itu merupakan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Next, terus ada juga pertanyaannya, ibu-ibu, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Serta pertanyaan berikutnya juga, jika belum, apa yang menurut Anda masih perlu kita perbaiki dan kita kembangkan? Mungkin saya minta salah satu dari teman-teman bisa menjelaskan dari pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini merupakan pertanyaan kita semua ya Bapak Ibu, yang sering muncul di setiap pemikiran kita, bagaimana keadaan anak-anak, karakternya anak-anak di SDN Mata. Mungkin ada salah satu teman kita yang bisa menjelaskan apakah budaya Dari peserta didik yang masih perlu, yang belum bisa disiplin dengan baik di sekolah, kita perlu memberikan bimbingan. Jadi seperti itu. ya, tepuk tangan untuk Ibu Anis Maksida. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya sepakat sekali atau mengenai disiplinnya. Salah satunya kedisiplinan anak-anak. Terus dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun disiplin. Next, nah sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti di sini nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi yang terdapat pada perilaku manusia itu ada yang namanya motivasi eksternal. Dan ada 5 kebutuhan manusia, Bapak Ibu Guru. 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahannya hidup mereka itu mereka mencari dengan supaya hidupnya mereka itu bisa. Contoh umpamanya, kalau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu kita membuat kesepakatan kelas tidak boleh ribut. Nah, sekarang dengan keyakinan kelas kita rubah kata tidak bolehnya itu dengan nilai yang lebih universal, yang lebih mereka menerima. Berarti tidak bolehnya kita rubah, tidak boleh ribut, berarti kata yang kita rubah atau kita masuk agar bisa kembali ke lingkungannya dengan kesalahan yang mereka dapatkan atau memperbaiki kesalahannya, serta mereka akan mendapatkan kembali harga dirinya. Next. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Berarti mereka harus belajar dari kesalahannya. Yaitu yang kedua, memperbaiki hubungan. Berarti mereka harus memperbaiki hubungannya. Yang ketiga yaitu Tawaran bukan paksaan. iya, tawaran bukan paksaan. Berarti mereka kita tidak bisa memaksakan. Seperti tadi keyakinan kelas juga, kita hanya menawarkan, tetapi kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Saat anak-anak menerima rapor atau
rankingan atau peringkat itu bisa duduk. Kita kasih penghargaannya selama penghargaan itu tidak membuat mereka menjadi tinggi atau congkak atau sombong. Tapi kita memberikan penghargaannya sesuai dengan prestasinya atau peringkatnya dan kemampuannya. Terus jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, penghargaan yang ini yang sering ada pada diri anak-anak. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada mereka dalam jangka yang sering mungkin, maka akan membentuk karakter anak-anak tidak ingin tidak ada motivasinya untuk belajar karena ya sudahlah, karena ini adalah penghargaan atau reward yang kita kasih.